pertemuan yang ketujuh, ya, di mana setelah ini nanti UTS. Ya. Pada yang pertemuan ketujuh ini kita mempelajari yaitu aplikasi daripada teori permintaan dan penawaran, ya, baik bagi konsumen dan produsen dengan adanya kebijakan pemerintah. Kita mau melihat ya, bagaimana dampak daripada kebijakan pemerintah ya, terhadap ya, keseimbangan pasar. Ya. Itu yang mau kita lihat. Sebelumnya kita telah mempelajari apa itu keseimbangan pasar. Ya. Tanpa ya, adanya campur tangan pemerintah. Ya. Ini ada batas tertinggi, batas harga tertinggi, yaitu ceiling price. Harga tertinggi itu adalah yaitu ya, batas maksimum penjualan oleh produsen, ya, batas maksimum penjualan oleh produsen. Yaitu karena harganya tidak boleh melebihi tingkat tersebut ini, maka harga maksimum disahkan, maka harga maksimum yang disahkan ini disebut namanya batas harga tertinggi, yaitu ceiling price. Ya. Batas harga tertinggi ini juga ada dua macam, ya, yaitu ya, batas harga tertinggi yang tidak mengikat, ya, batas harga tertinggi yang tidak mengikat, nih, ya, inilah dia ceiling price, di mana batas harga tertinggi tak mengikat ini dia di atas, ya, di atas harga keseimbangan, berada di atas harga keseimbangan. Ya. Ya. Kalau yang demikian ini yang terjadi, maka dapat kita lihat ya, bahwa harga, kalau harga di atas harga pasar, kita lihat akan terjadi surplus ya, penawaran atau excess surplus ya. Excess surplus ya. Nah, kalau ini terjadi berarti ada barang yang tidak laku dijual ya. Ada barang yang tidak laku dijual ya. Karena terjadi kelebihan penawaran ya. Yaitu jumlah yang diminta lebih sedikit daripada jumlah yang ditawarkan. Ya. Untuk kebijakan yang seperti ini sering dilakukan pemerintah ya, yaitu untuk barang-barang hasil pertanian ya, di mana pemerintah mengambil kebijakan tentang harga daripada hasil pertanian itu ya. Agar kebijakan itu dapat efektif, maka ya pemerintah harus membeli ya, harus membeli kelebihan penawaran itu. Pemerintah harus membeli kelebihan penawaran tersebut. Karena ada sebagian daripada jumlah barang yang ditawarkan itu tidak laku istilahnya ya, di mana jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta ya, pada tingkat harga katakanlah di situ $4 katanya. Nah, kalau kita implikasikan ini dengan misalnya harga gabah ya, selalu pemerintah ya menangani ya, campur tangan terhadap harga gabah ya, ya, di mana hal itu untuk menjaga ya misalnya ya, kerugian daripada petani gabah ya. Ketika hal itu yang terjadi, pemerintah bisa ya
menetapkan harga tertinggi ceiling price yang tidak mengikat ini, ya. Di situ pemerintah dapat membeli kelebihan, ya, kelebihan yaitu gabah yang ditawarkan di pasar, ya. Kelebihan daripada penawaran gabah itu dibeli oleh pemerintah, ya. Sebesar apa? Yaitu sebanyak kelebihan itu, ya. Sebanyak kelebihan daripada gabah itu yang ditawarkan di pasar. Supaya, ya, pemerintah supaya, ya, petani dapat menjual, ya, gabahnya, ya, supaya tidak ada petani yang tidak bisa menjual gabahnya, ya. Artinya semua, ya, jumlah gabah yang ditawarkan dapat terjual, ya, yaitu, ya, dilakukan dengan pembelian oleh pemerintah, ya. Kita tahu ada badan, ya, yang berhubungan dengan itu, yaitu Badan Urusan Logistik, ya, Bulog. Nah, Bulog itu, ya, dia mempunyai fungsi yaitu membeli, ya, dan menjual, ya, terutama barang-barang kebutuhan pokok, ya. Dia membeli, ya, barang-barang kebutuhan pokok, katakan membeli gabah ketika jumlah gabah yang ada di pasar itu berlimpah, ya, atau melebihi jumlah permintaan, atau dia itu terjadi pada saat musim panen. Jadi pada saat musim panen, jumlah gabah yang ditawarkan itu selalu lebih banyak daripada jumlah yang minta, dan itu akan mendorong, ya, turunnya harga gabah. Oleh karena itu pemerintah bisa menetapkan, ya, harga gabah, ya, yang terendah, yang tertinggi, ya, dan ceiling price yang tidak mengikat. Dan cara nanti adalah pemerintah akan membeli kelebihan daripada gabah yang, ya, yang ditawarkan oleh para petani, sehingga para petani tidak dirugikan, ya, karena satu kebijakan pemerintah yang membuat ceiling price, ya, dan itu adalah untuk supaya para petani tidak dirugikan, ya. Tujuan daripada kebijakan pemerintah itu untuk menerapkan harga tertinggi itu adalah supaya para petani tidak dirugikan, ya, dan mereka giat untuk bertani. Itu tujuannya, ya, karena gabah itu adalah merupakan barang kebutuhan pokok dan ketersediaannya harus tetap dijaga, ya. Nah, jadi pada saat itulah Bulog membeli, dan nanti pada saat masa panceklik nanti dia akan menjualnya, ya. Ini adalah batas tertinggi yang mengikat, bukan yang meningkat, ya. Itu mengikat, ya. Salah mengetik, ya. Batas harga tertinggi yang mengikat. Kita lihat batas harga tertinggi yang mengikat itu di situ ketika harga batas tertingginya itu di bawah, ya, di bawah harga pasar keseimbangan, di bawah harga keseimbangan pasar. Apa yang terjadi? Kita lihat di situ bahwa jumlah yang diminta itu lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Jumlah yang diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan.
Nah, ini berarti menunjukkan bahwa di pasar itu terjadi kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan itu menunjukkan bahwa ada konsumen yang tidak mendapatkan barang. Ada konsumen yang tidak mendapatkan barang. Nah, ya. Jadi ini bisa membuat bahwa konsumen yang mendapatkan barang itu adalah hanya misalnya orang-orang yang merupakan yang berhubungan dengan si penjual, ya itu yang mempunyai kenalan dengan si penjual, ya. Kalau hal ini yang terjadi, ya, karena jumlah barang yang ditawarkan itu jauh lebih sedikit daripada jumlah barang yang diminta. Jadi ada konsumen yang tidak kebagian daripada kalau di situ contohnya es krim, ya, itulah satu contoh saja, yaitu jumlah es krim yang ditawarkan di situ adalah hanya 75, sementara yang meminta 125, berarti ada konsumen yang tidak bisa mendapatkan es krim pada tingkat harga di bawah harga keseimbangan jika pemerintah menetapkan batas harga tertinggi yang mengikat. Ya. Hal ini ya membuat ada sebagian daripada konsumen di pasar itu tidak bisa mendapatkan barangnya, dan bisa saja terjadi di pasar bahwa barang itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan si produsen, si penjual, ya, saudaranya dan lain-lain, ya. Inilah batas harga tertinggi yang mengikat, ya. Hal ini ya adalah sebenarnya ya, itu adalah untuk kalau dari segi ya batas harga tertinggi yang mengikat ini adalah untuk supaya si konsumen itu ya tidak dirugikan tentunya, ya, tidak dirugikan, ya. Karena ada tujuan daripada pemerintah menetapkan kebijakan harga adalah untuk tidak merugikan konsumen dan juga tidak merugikan produsen, ya. Kemudian ada harga dasar, floor price. Harga dasar adalah tingkat harga minimum yang diberlakukan. Karena harga tidak boleh berada di bawah tingkat ini, maka harga minimum yang disahkan ini disebut dengan harga dasar, floor price, ya, harga dasar. Ya. Ini harga dasar, ya. Ini harga dasar yang mengikat, ya, floor price. Ya. Kita lihat kalau harga dasar yang mengikatnya itu di atas harga keseimbangan, yang kita lihat adalah terjadi kelebihan, ya, kelebihan penawaran, ya, kelebihan penawaran, ya. Ini adalah harga dasar yang mengikat di mana harga dasarnya di atas harga keseimbangan. Nah, berarti di pasar ya terjadi kelebihan penawaran, ya, di mana ada sebagian produsen yang tidak bisa menjual barangnya, ya, karena jumlah yang ditawarkan oleh produsen yang ada di pasar itu melebihi daripada permintaan konsumen di pasar, ya. Nah, supaya kebijakan ini berhasil, ya,
maka pemerintah harus membeli, ya, membeli ya, daripada kelebihan jumlah penawaran yang ada di pasar. Itu dilakukan pemerintah, ya, ya misalnya di situ ya berarti terjadi kelebihan, ya. Kelebihan penawaran di pasar adalah 40, ya, yaitu 120 dikurangi 80 itu ada 40, ya, unit. Nah, dengan harga katakanlah di situ $4. Berarti biaya untuk menanggulangi itu adalah 40 kali $4, yaitu $160, ya, $160. Biaya yang dikeluarkan oleh Bulog, Badan Urusan Logistik, yaitu pemerintah tentunya, ya. Pemerintah membeli, ya, yaitu kelebihan yang terjadi di pasar sebesar 40, dan biaya yang dikeluarkan untuk itu adalah $160, ya. Supaya kebijakan pemerintah untuk melindungi, ya, untuk melindungi produsen, ya, itu efektif atau berhasil, ya. Itu. Dan inilah pasar bebas tenaga kerja. Ya. Pasar bebas tenaga kerja, ya. Sekali lagi bahwa yang ini harga dasar meningkat ini adalah harga dasar batas tertinggi, ya, ya, atau harga batas terendah, ya. Kemudian pasar bebas tenaga kerja, yaitu di pasar tenaga kerja itu ada permintaan tenaga kerja dan ada penawaran tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja itu mempunyai kemiringan yang negatif, ya, dan kurva penawaran tenaga kerja itu mempunyai kemiringan yang positif. Kemiringan yang positif itu menunjukkan hubungan yang searah antara jumlah tenaga kerja, ya, yang ditawarkan dengan upah, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kurva penawaran tenaga kerja yang mempunyai hubungan positif itu yang searah, itu menunjukkan bahwa ketika upah semakin tinggi, maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang menawarkan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan di pasar, ya. Atau semakin banyaklah jumlah penawaran tenaga kerja di pasar ketika upah semakin tinggi, ya. Itu yang digambarkan oleh kurva penawaran tenaga kerja. Siapa yang menawarkan tenaga kerja? Yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja itulah yang menawarkan, ya, jasa tenaga kerjanya, ya. Nah, dia jumlah yang menawarkan jasa tenaga kerja itu akan semakin banyak jika tingkat upah semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat dari segi, ya, permintaan tenaga kerja, ya, berarti kita lihat di situ hubungannya, ya, adalah negatif, yaitu ditandai dengan kemiringan kurva tenaga kerja yang negatif, ya. Itu adalah menunjukkan bahwa ketika upah tinggi, semakin tinggi upah, maka jumlah tenaga kerja yang diminta semakin bertambah sedikit, ya. Itu adalah datangnya dari pihak produsen, ya. Yang meminta tenaga kerja itu adalah produsen, ya, ya, perusahaan, ya. Nah, bagaimana hubungan tenaga kerja dengan upah, ya, itu bahwa ketika upah semakin tinggi maka permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang. Tapi ketika upah turun maka permintaan tenaga kerja bertambah. Ya. Yaitu bahwa ketika upah semakin tinggi
maka permintaan tenaga kerja berkurang, itu perusahaan produsen menggantikannya dengan yang lainnya, dengan faktor produksi lainnya, ya. Yaitu produsen bisa menggantikannya dengan menggunakan modal, ya, kapital, ya. Dengan menggunakan kapital lebih banyak, ya. Karena kalau dengan kenaikan upah itu membuat tingkat upah itu menjadi relatif lebih mahal dibandingkan dengan penggunaan faktor yaitu modal atau teknologi, ya. Itu. Maka itulah hubungan, ya, permintaan tenaga kerja dengan yaitu dengan upah, ya. Jadi di situ ada upah keseimbangan. Upah keseimbangan itu adalah terjadi ketika jumlah permintaan tenaga kerja itu sama dengan jumlah penawaran tenaga kerja yang membentuk upah keseimbangan, ya. Berarti, ya, upah keseimbangan itu dibentuk dari perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran, ya. Itu terjadi ketika jumlah penawaran tenaga kerja sama banyaknya dengan jumlah permintaan tenaga kerja, ya. Dan di sini ada gambaran dari pasar tenaga kerja dengan upah minimum yang mengikat, ya. Upah minimum yang mengikat, ya. Kita lihat di situ upah minimum itu di atas harga upah, di atas upah keseimbangan, ya. Kita lihat di situ upah minimumnya, di situ ada kurva permintaan dan kurva penawaran tenaga kerja, dan ada titik keseimbangan di pasar tenaga kerja di situ ketika terjadi perpotongan kurva permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Jika upah minimum itu di atas harga keseimbangan, itulah merupakan harga dasar, ya, maka yang terjadi adalah yaitu surplus tenaga kerja, surplus penawaran tenaga kerja, ya. Ya, yang terjadi adalah pengangguran. Yang terjadi pengangguran karena jumlah penawaran tenaga kerja itu lebih banyak daripada jumlah permintaan tenaga kerja. Karena jumlah permintaan tenaga kerja hanya 80, ya. Jumlah penawaran tenaga kerja ada 120, ya. Sehingga terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yaitu 40. Berarti ada pengangguran, terjadi pengangguran, ya. Terjadi pengangguran di perekonomian secara makro, ya. Kalau secara makro maka terjadi pengangguran, ya. Kalau di pasar tenaga kerja maka terjadi surplus penawaran tenaga kerja, ya. Jadi itulah, ya, bagaimana ketika tingkat upah itu ditetapkan di atas harga tingkat upah keseimbangan, ya. Ya, itu. Kemudian di sini kita ingin melihat yaitu pengaruh pajak spesifik, ya, terhadap keseimbangan pasar. Pemerintah itu memungut pajak. Pemerintah mengenakan pajak terhadap barang, ya. Pemerintah mengenakan pajak terhadap barang, yaitu secara
per unit barang dengan nilai nominal tertentu, ya, di mana setiap barang yang dijual di pasar itu ya harga jualnya sudah termasuk harga setelah pajak, ya, di mana kita mau melihat ya, pengaruh daripada pajak yang spesifik yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pajak per unit barang dalam nilai nominal tertentu, pengaruhnya terhadap tingkat keseimbangan dan kuantitas keseimbangan yang terjadi di pasar. Nah, sekarang ini agak berbeda kita melihatnya, bahwa untuk harga setelah adanya pajak, ya, itu ada 2 harga, ya. Di situ ada 3 harga. PE adalah harga keseimbangan. PE adalah harga keseimbangan, harga tanpa adanya pajak, ya. Harga tanpa pajak atau harga sebelum pajak. Dan kita mau melihat kalau pemerintah menetapkan pajak terhadap barang yang dijual di pasar. Nah, di situ untuk barang yang dikenakan pajak, maka harga yang dibeli, harga yang dibayarkan oleh si konsumen itu berbeda dengan harga yang diterima oleh si penjual. Harga yang dibayarkan oleh si konsumen itu adalah namanya VB. Kita notasikan dengan PB. PB adalah harga yang dibayarkan oleh si konsumen. Sementara harga yang diterima oleh si produsen, si penjual adalah PS. Ya. Nah, harga yang dibayarkan oleh si konsumen itu tidak sama dengan harga yang diterima oleh si produsen. Ya. Berbeda halnya kalau tanpa adanya pajak. Harga keseimbangan, bahwa pada harga keseimbangan PE itu harga yang diterima oleh si produsen itu sama dengan harga yang dibayarkan oleh si konsumen. Nah, harga setelah pajak, harga yang dibayarkan si konsumen itu lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasar dan tidak sama dengan harga yang diterima oleh si produsen. Yaitu ada selisih. Selisih antara harga yang dibayarkan oleh si konsumen dengan harga yang diterima oleh si produsen, itulah selisihnya adalah pajak. Selisihnya adalah pajak, ya. Jadi PB sama dengan PS tambah T, atau PS sama dengan PB dikurang T, ya. Itu T-nya adalah pajak, ya. Kita lihat di situ pengaruh daripada pajak yang spesifik. Dengan adanya pajak yang spesifik, kurva apa yang bergeser? Kurva apa yang bergeser? Dengan adanya pajak yang spesifik, kurva apa yang bergeser? Kita lihat kurva yang bergeser adalah kurva penawaran, ya. Kurva penawaran bergeser ke sebelah, yaitu ke sebelah kiri, ya. Kurva penawaran bergeser ke sebelah kiri. Ya. Kurva penawaran bergeser ke sebelah kiri, yaitu dari S1 ke S2, ya. Dampak pergeseran itu kita lihat, ya, dampak pergeseran kurva penawaran ke sebelah kiri itu kita lihat
membuat terjadinya pergeseran keseimbangan. Pergeseran keseimbangan terjadi, yaitu harga setelah pajak itu lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak, ya. Dan kuantitas keseimbangan setelah pajak itu lebih rendah daripada kuantitas keseimbangan sebelum pajak, ya. Kuantitas keseimbangan setelah pajak itu lebih rendah atau lebih sedikit daripada jumlah keseimbangan sebelum pajak, ya. Itulah pengaruh daripada pajak yang spesifik, ya. Bahwa pajak yang spesifik, dengan adanya pajak yang spesifik itu kurva penawaran bergeser ke sebelah kiri, ya. Ingat, kurva penawaran bergeser ke sebelah kiri. Akibatnya terjadilah pergeseran keseimbangan, ya. Pergeseran keseimbangan itu yaitu tercipta keseimbangan yang baru, yaitu harga keseimbangan yang baru adalah lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelumnya, sebelum pajak. Yaitu harga keseimbangan yang baru adalah sebesar PB, ya. Sebesar PB, ya. Yaitu harga PB itulah harga yang dibayarkan oleh si konsumen. Harga yang dibayarkan oleh si konsumen itu lebih besar daripada harga yang diterima oleh produsen, yaitu PS. Ya, selisihnya itu adalah pajak, dan kuantitas yang ditawarkan juga keseimbangan setelah pajak juga lebih rendah daripada sebelum kena pajak. Ini contoh, ya. Inilah contoh daripada pengaruh pajak yang spesifik. Diketahui fungsi permintaan, ya, QD sama dengan 700 dikurang 0,1 P, dan fungsi penawaran QS sama dengan min 300 tambah 0,1 P. Pajak spesifiknya adalah Rp100 per unit. Disuruh hitung kuantitas dan harga keseimbangan sebelum pajak. Dan hitung elastisitas permintaan dan penawaran pada titik keseimbangan. Dan tentukan harga, ya, yang dibayarkan pembeli dan harga bersih yang diterima penjual PS serta kuantitas setelah pajak. Dan berapa pajak yang ditanggung pembeli dan berapa pajak yang ditanggung penjual, serta berapa besarnya pajak yang diterima pemerintah. Itu pertanyaannya. Pertama ditanya adalah kuantitas keseimbangan dan harga keseimbangan sebelum pajak. Untuk mencarinya adalah samakan kuantitas yang diminta dengan kuantitas yang ditawarkan, ya. Itu fungsi permintaannya tadi, ya. GD-nya sama dengan 700 min 0,1 P dan QS-nya min 300 tambah 0,1 P. Maka diselesaikan, harga keseimbangannya adalah 5.000. Kalau harga keseimbangan 5.000, maka masukkanlah harga 5.000 itu ke dalam fungsi permintaan ataupun ke dalam fungsi penawaran, itu sama saja, ya. Yaitu untuk mendapatkan kuantitas keseimbangan. Itu kuantitas keseimbangannya 200, ya. Itu. Kemudian itulah kuantitas keseimbangan dan harga keseimbangan sebelum pajak. Kalau ditanya hitung, ya, elastisitas pada titik keseimbangan. Berarti ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran pada titik keseimbangan sebelum pajak itu. Untuk menghitung elastisitas permintaan
pada titik keseimbangan itu gunakan rumusan itu min B. Min B itu adalah nilai nilai koefisien daripada yang ada di depan variabel harga di dalam fungsi permintaan itu, ya. Itu adalah hasil dari dq per dp. dq per dp adalah 0,1, ya. dq per dp adalah min 0,1, ya. Maka di situ min 0,1 kalikan harga dan kuantitas keseimbangan itu adalah 2,5, ya. Demikian juga untuk elastisitas penawaran. Di situ dq per dp-nya adalah D, yaitu D-nya adalah 0,1, ya. Ya, ini karena QS sama dengan min 300 tambah 0,1 P, maka dq per dp-nya adalah 0,1, ya. Yaitu D kali PE per QE, ya. Ini sama dengan 2,5 juga. Kalau kita lihat di sini bahwa elastisitas permintaan dan penawaran itu sama besarnya pada titik keseimbangan itu. Pada titik keseimbangan, besarnya elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran adalah sama-sama, yaitu elastis, ya, sama-sama elastis. Kemudian bagian C itu kita mau melihat harga dan kuantitas setelah pajak, ya. Kita rubah ya, fungsi QD-nya. QD sama dengan 700 dikurang 0,1 PB, ya. PB karena setelah pajak itu harga yang dibayarkan konsumen itu adalah PB, ya. Kemudian QS sama dengan min 300 tambah 0,1 PS. Demikian juga fungsi penawaran. PS dikatakan di situ karena PS itulah harga yang diterima penjual, ya. Jadi PB itu sama dengan PS ditambah T, ya. PS ditambah T. T itu adalah pajak, ya. T itu adalah besarnya pajak karena setelah pajak harga yang dibayarkan produsen itu harga yang diterima produsen tidak sama dengan harga yang dibayarkan si pembeli konsumen. Selisihnya itulah pajak. Di situ di dalam fungsi permintaan ada PB, gantilah itu substitusi dengan PS ditambah T. Karena PB sama dengan PS ditambah T, ya. Kemudian dapatlah hasilnya QD sama dengan min 6, QD sama dengan 690 min 0,1 PS. Sekarang sudah bisa QD disamakan dengan QS karena PS sama dengan PS itu nanti, ya. Nah, 690 dikurang 0,1 PS sama dengan min 300 ditambah 0,1 PS. Maka 0,2 PS sama dengan 990, ya. Maka PS sama dengan 990 dibagi 0,2, ya. 990 bagi 0,2 atau 990 kali 5 itu sama itu, ya. Hasilnya adalah yaitu PS-nya adalah 4.950 ya per unit, ya. PS itu adalah harga yang diterima penjual, ya. Nah, PB adalah PS tambah T, maka harga yang dibayarkan konsumen adalah yaitu Rp5.050 per unit. Itulah harga yang dibayarkan oleh si konsumen, ya. Nah, kita lihat di situ kalau PB-nya sama dengan 5.550, maka
masukkan PB ke dalam fungsi permintaan, ya. Dapatlah kuantitas setelah pajak, ya. Kuantitas setelah pajak adalah 195, ya. Kuantitas setelah pajak 195, yang lebih rendah, ya. Kuantitas sebelum pajak. Kuantitas sebelum pajaknya tadi 200, ya, 200. Jadi kuantitas setelah pajak itu selalu lebih rendah daripada kuantitas sebelum pajak. Harga setelah pajak itulah selalu lebih tinggi dari harga keseimbangan, ya. Dan ingat bahwa harga yang dibayarkan oleh konsumen itu lebih tinggi daripada harga keseimbangan, dan harga yang dibayarkan si konsumen itu adalah harga setelah ditambah dengan pajak. Nah. Kemudian D, berapa pajak yang dibayar si konsumen dan berapa pajak yang ditanggung si penjual? Berapa pajak yang ditanggung si konsumen dan berapa pajak yang ditanggung si penjual? Kita lihat di situ, pajak yang ditanggung si konsumen adalah TK, itulah PB dikurangi PE, yaitu 5.550 dikurangi 5.000, itu adalah 50 rupiah per unit. Kemudian pajak yang ditanggung si produsen, si penjual adalah T dikurang TK, ya, yaitu tadi T-nya adalah 100, sementara sebagian daripada T itu sudah dibayarkan, ditanggung oleh konsumen 50, maka pajak yang ditanggung si produsen adalah 50, ya. Kemudian TG yaitu pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak yang diterima oleh pemerintah adalah yaitu 100 dikali jumlah kuantitas setelah pajak, ya, jumlah kuantitas setelah pajak 19.500, ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan sini lagi, siapa yang menanggung pajak yang lebih banyak? Si produsen kah atau si konsumen? Ya, itu adalah tergantung kepada elastisitas, ya. Tergantung kepada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, karena besarnya elastisitas permintaan itu adalah sama dengan besarnya elastisitas penawaran, yaitu 2,5, maka kelihatan di sini bahwa pajak itu ditanggung secara bersama, yaitu dibagi dua, ya. Pajak itu yang dibebankan atas barang tersebut adalah 50%-nya dibayar oleh si konsumen, 50%-nya ditanggung oleh si penjual, ya, gitu. Itu karena apa? Ingat sekali lagi, itu adalah karena elastisitas penawaran dan elastisitas permintaannya sama besarnya. Ini 2,5, di sini 2,5, ya. Ini mempengaruhi, ya, ini akan mempengaruhi besarnya pajak yang ditanggung oleh si konsumen maupun si produsen, ya. Nanti ini akan mempengaruhi, ya, siapa yang akan menanggung pajak lebih besar, ya. Siapa yang menanggung pajak yang lebih sedikit, ya. Nah, karena nilai elastisitasnya di sini di contoh soal ini adalah nilai elastisitas permintaan sama besarnya dengan nilai elastisitas penawaran, maka dari situlah, ya, pajak itu
dibagi 2 ya. Itu tandanya, pertanda siapa yang menanggung pajak lebih banyak itu dapat dilihat dari nilai elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran daripada barang tersebut ya. Ya. Paham ya? Pak. Oke, nanti Bapak tanya ya, harus disimak ya. Nanti Bapak tanya. Kemudian pemerintah juga memberikan subsidi ya, selain memungut pajak, dia memberikan subsidi ya. Subsidi itu adalah pajak yang negatif ya. Subsidi adalah pajak yang negatif ya. Ya. Subsidi adalah pembayaran yang mengurangi harga pembeli ya. PB di bawah harga penjual. Subsidi merupakan pajak negatif. Dengan adanya subsidi, harga penjual melampaui harga pembeli. Ya. Dan selisih di antaranya dua harga itu adalah subsidi. Efek dari subsidi pada jumlah yang diproduksi dan dikonsumsi adalah kebalikan daripada suatu pajak, yaitu jumlahnya akan naik. Pada umumnya, keuntungan dari subsidi kebanyakan dinikmati konsumen bila ED per ES-nya lebih kecil dan lebih banyak ke produsen bila ED per ES-nya lebih besar. Itulah nanti siapa yang menerima subsidi ya yang lebih besar atau yang lebih besar itu tergantung kepada elastisitas permintaan dan elastisitas penawarannya ya. Ya. Jadi situ bahwa subsidi kebanyakan akan dinikmati oleh konsumen ketika elastisitas permintaan dibagi dengan elastisitas penawarannya kecil ya, yaitu ketika elastisitas permintaannya lebih inelastis daripada elastisitas penawarannya. Dan subsidi itu akan lebih banyak diterima oleh si produsen ketika elastisitas permintaannya semakin elastis, lebih elastis dibandingkan elastisitas penawarannya. Ya. Contoh soal, ya. Contoh soal itu ada di situ diketahui fungsi permintaannya, ya, yaitu P sama dengan 45 min 4 QD. Kemudian penawaran adalah PE sama dengan 50 ditambah QS. Ya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp4 per unit. Ya. Nah, harga ya, keseimbangan dan kuantitas keseimbangan sebelum subsidi. Ya. Tentukan juga harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan setelah subsidi. Ya, itu. Ya. Oke. Sekarang ini soalnya ya. Oke, sekarang kita mau pecahkan soal itu sesuai dengan pertanyaan yang ada ya. Yang ditanyakan adalah kuantitas dan harga keseimbangan sebelum subsidi dan kuantitas dan harga keseimbangan setelah subsidi ya. Kita lihat di sini. Nih. Sekarang bentuk fungsi permintaannya adalah ini. Ya, P sama dengan 45 min 4 QD. Balikkan fungsi ini dulu. Balikkan fungsi ini karena untuk mencari
harga dan kuantitas keseimbangan itu adalah melalui QD sama dengan QS. Melalui QD sama dengan QS. Balikkan fungsinya. Membalikkan fungsi harus tahu, ya, ini jadi 11,265 ini adalah hasil pembagian 45 dibagi 4. Ya, 45 dibagi 4. Ya. Kemudian min 0,25 ini adalah hasil dari pembagian 1 dibagi 4. Ya. 1 dibagi 4 itu 0,25. Ya. Itu pembalikan fungsi. Kemudian fungsi penawaran dibalikkan juga fungsinya. Ini balikkan. Ini cara membalikkannya. Ya. Hasilnya adalah QS sama dengan min 5 ditambah PS. Ya. Min 5 ditambah PS. Ya. Kemudian atau min 5 ditambah P. Ya. Nah, QD sama dengan QS, samakan. Ya. QD sama dengan QS. Ya, ini hasilnya PE-nya adalah 13. Nah, QD-nya sama dengan QS, yaitu kuantitas keseimbangannya adalah 8. Ya. Masukkan ya angka 13 sebagai harga ke dalam fungsi permintaan maupun ke dalam fungsi penawaran itu sama saja, ya. Ya, yaitu hasilnya adalah 8, ya. Jadi kuantitas keseimbangan sebelum subsidi adalah 8. Kuantitas harga keseimbangan sebelum subsidi adalah 13. Itu ingat, ya, bagaimana caranya? Demikianlah, ya. Untuk mencari kuantitas keseimbangan dan harga keseimbangan itu selalu melalui QD sama dengan QS. Ya. Dan harga setelah subsidi. Nah, kita ubah bentuknya. QD tadi di atas sudah dapat, yaitu 11 min 11,25 min 0,25 P, kita rubah P-nya itu menjadi PB. Ya, kita rubah P-nya menjadi PB. Itu menunjukkan bahwa PB itu adalah harga yang dibayarkan oleh si pembeli. Ya. Kemudian dari segi PS, penawaran. Ya, QS-nya itu kita rubah P-nya menjadi PS. Ya. Berarti QS-nya sama dengan min 5 ditambah PS. Ya. Nah, ingat bahwa PS itu bisa sama dengan PB ditambah S. PB ditambah S untuk subsidi, ya. PS adalah PB ditambah PS, ya. Masukkan ke dalam fungsi penawaran, yaitu PS itu ganti, ya, PS diganti dengan PB ditambah PS ditambah S. Jadi PB ditambah S, yaitu QS sama dengan min 5 ditambah PB ditambah 4 sebagai subsidi. Berarti QS-nya adalah min 1 ditambah PB. Ya. Itulah QS-nya. Karena QS-nya sudah dalam bentuk PB, sekarang sudah bisa disamakan QD sama dengan QS. Ya. Yaitu setelah diselesaikan, bahwa PB-nya adalah 9,8. Harga yang dibayarkan oleh si pembeli adalah 9,8. Dan harga yang diterima si produsen adalah 13,8. Ya. Sorry.
Ini ya. Setelah itu kita lihat di sini QS-nya adalah 8,8. Kita lihat di sini bahwa PS-nya lebih tinggi daripada PB-nya, ya, yaitu PS-nya adalah 13,8, ya. Sementara harga yang dibayarkan konsumen itu adalah 9,8, yang lebih rendah daripada harga yang diterima si penjual PS. Selisih antara harga yang diterima si penjual dengan harga yang dibayarkan oleh si pembeli itu adalah subsidi. Jadi selisihnya adalah 4, ya. Jadi pemerintah ketika memberikan subsidi itu si konsumen akan membayar lebih rendah, ya, daripada harga yang diterima si penjual, ya. Atau harga setelah subsidi adalah harga di bawah harga keseimbangan, ya. Beda dengan harga setelah pajak adalah selalu di atas harga keseimbangan, ya. Kita lihat secara grafik. Kita lihat secara grafik bahwa harga keseimbangan sebelum subsidi adalah sebesar PE, ya, dan kuantitas keseimbangan adalah sebesar QE.